Oke, sahabat Bawaslu, hari ini kita ada di kantor Bawaslu Kabupaten Purworejo untuk grebek Bawaslu. Banyak yang bertanya setelah pilkada kita ngapain aja. Banyak yang mungkin ngapain sih Bawaslu ini habis pilkada, apa cuma tidur aja. Mari kita lakukan grebek hari ini bersama dengan Mas Edo. Ayo Mas Edo. Nah, kita masuk ke kantor Bawaslu Kabupaten Purworejo. Assalamualaikum. Ini ada Mbak Afi ini, teman saya. Mbak Afi, ini kita lagi bikin video untuk grebek Bawaslu. Jadi kita pengen tahu di Bawaslu ini setelah pilkada ngapain aja. Mbak Afi ini di bagian apa? Biasa dijelaskan ke Mas Edo, ke teman-teman. Halo sahabat Bawaslu, saya Afi. Saya sebagai arsiparis terampil. Untuk daily activity saya sebagai arsiparis terampil di Bawaslu Kabupaten Purworejo ini, saya memegang kendali atas surat masuk dan surat keluar atau korespondensi. Nah, untuk informasi juga ini Mas Doyo dan teman-teman sahabat Bawaslu semuanya, ini Bawaslu Kabupaten Purworejo per Februari 2025 ini sudah menggunakan aplikasi Srikandi. Apa tuh aplikasi Srikandi? Nah, jadi aplikasi Srikandi itu sistem terintegrasi untuk kearsipan dinamis untuk surat menyurat, dan semua instansi-instansi pemerintah itu sudah menggunakan aplikasi Srikandi. Terus kesehariannya Mbak Afi biasanya nerima apa aja Mbak Afi di sini Mbak Afi? Ya, kalau ada tamu ya saya menerima. Kemudian untuk tamu itu pertama ini dipersilakan untuk duduk di ruang tamu, kemudian mengisi buku tamu, buku tamu, kemudian silakan duduk. Siap Mas. Jadi ditanya nih, keperluannya apa, terus mau bertemu dengan siapa. Nanti kan ada pimpinan, juga ada Pak Koordinator Sekretariat. Nah, ini saya mau nanya nih, Mas Doyo mau bertemu dengan siapa lagi? Ini kita mau grebek ruangan-ruangan Bawaslu dan lihat setelah pilkada itu kita ngapain aja. Nah, setelah ini kita akan bisa diantar Mbak Afi ya ke ruangan mana aja ya. Kita mungkin ke Pak Kosan dulu. Oke, siap. Izin dulu ya. Siap. Oke. Selamat pagi Pak Kursek. Ini ada Bu Eka dan ada Pak Kursek, Pak Didik Budi Prasetyo. Nah, ini kita bikin video Pak. Kita mohon izin ya Pak ya. Mohon izin ya, ambil kursi sendiri Mas Edo. Mohon izin Pak Kursek. Kita bikin video karena mungkin masyarakat banyak yang bertanya kenapa sih Bawaslu ini setelah pilkada ngapain aja. Apa jangan-jangan dibayar masyarakat nggak ngapa-ngapain ini Pak. Nah, ini sebelumnya saya pengen nanya-nanya ya Pak, izin ya. Review dulu pilkada kemarin itu kalau dari sisi Pak Kursek sih seperti apa sih Pak? Secara administrasi mungkin atau secara begini Mas Doyo, Mas Edo, jadi untuk pemilihan itu sekarang pemilihan 2024 ya, atau pilkada. Jadi sebelum pilkada 2024 ini kita ada pemilu tahun 2024 untuk memilih presiden dan legislatif DPR dari tingkat pusat sampai dengan daerah. Itu dilaksanakan di bulan Februari 2024. Setelah selesai pemilu, kita langsung dihadapkan pada tahapan pilkada atau pemilihan 2024 yang mana memang berkesinambungan, menyambung langsung di tahapan pemilihan atau pilkada 2024. Nah, ini maka padat sekali di hajatan pemilu 2024 dan pemilihan 2024 ini kita tidak ada jeda, langsung dari tahapan pemilu 2004 selesai langsung tahapan di pilkada 2024. Jadi nyambung ya Pak ya. Kalau secara kelembagaan sendiri Pak Didi ini sebenarnya prajuritnya itu berapa gitu Pak, dari di kabupaten ini ada berapa orang yang membantu, mungkin juga ada sampai tingkat kecamatan dan material. Jadi untuk sekretariatan yang untuk spotting sistem dari Bapak Ibu komisioner di tingkat kabupaten, nanti kabupaten ada 5 komisioner. Nah, itu di tingkat Bawaslu Kabupaten spotting sistem untuk sekretariatan itu ada staf teknis 16 orang.
staf pendukung ada 3 orang, dan staf atau PNS dari pemerintah daerah yang diperbantukan di Bawaslu Kabupaten ada 4 orang. Ada 4 orang, karena memang untuk pengelolaan anggaran negara baik APBN maupun APBD dan hibah yang memegang harus dari PNS. Nah, makanya total keseluruhan untuk staf baik itu Korsek, bendara pembantu pengeluaran, dan staf PNS dan staf teknis PNS dan staf pendukung ada 21 orang, ditambah komisioner ada 5 orang. Selanjutnya di tingkat kecamatan atau Panwaslu kecamatan itu kita juga ada supporting system untuk komisioner Panwaslu kecamatan. Kalau di kecamatan Panwaslu atau komisioner ada 3 orang, ditambah dengan staf itu teknisnya 4, staf pendukungnya 2, dan untuk sebagai pemegang keuangan itu istilahnya Korsek di kecamatan, dan staf pengelola keuangan itu PNS yang ada di kecamatan masing-masing. Jadi total ada 11. Di tiap kecamatan ada 11 orang ya, Pak ya. Mungkin itu Mas Doyo. Tantangannya apa Pak dalam pengelolaan? Mungkin kalau kita lihat pilkada kemarin ada kerja-kerja pengawasan yang sudah terekspos di kamera ya, di sosial media, kemudian di berita. Tapi di balik itu kan ada Pak Korsek dengan jajaran sekretariat. Itu tantangannya apa, dan apa yang Bapak kelola bersama teman-teman itu apa Pak sebenarnya Pak ya? Jadi untuk tantangan ini memang gini Mas, karena kita memang di dalam secara SDM itu untuk mengelola pengawasan baik itu pemilu maupun pilkada itu memang saya rasa kurang. Tapi dengan adanya semangat dari Bapak Ibu pimpinan, dan saya berterima kasih juga dengan staf-staf Bawaslu Kabupaten yang masih muda-muda, dan alhamdulillah ini semuanya sudah bisa terangkat menjadi P3K. Nah, ini tantangannya memang dari segi memanage dalam kaitannya dengan untuk antara supporting system dalam administrasi maupun supporting system dalam hal pengawasan. Nah, di sini memang tidak ada pemisah antara staf di masing-masing kodim dan sekretariatan, khususnya di teman-teman tim keuangan maupun agendaris di depan, itu semua bekerjasama untuk mensukseskan tahapan pengawasan di Pilkada 2024. Jadi tidak ada pemisah antara Kodim, staf Kodim SDM, staf Kodim PP, atau staf tim keuangan, tidak. Semuanya bekerja sama untuk mensukseskan. Nah, memang ini tahapan sekarang ini adalah menyelesaikan laporan-laporan Mas Dewa. Baik itu laporan di masing-masing divisi maupun juga laporan pertanggungjawaban, yang mana kita memang diamanahkan untuk mengembalikan dana hibah ke pemerintah daerah 3 bulan setelah pengusulan calon terpilih. Nah, ini memang kita masih tahapan untuk khususnya di tim keuangan adalah pengembalian dana hibah ke pemerintah daerah. Jadi setelah pilkada ini masih juga ada pekerjaan ya Pak, ini masih ngantor semua, dan izin ini Pak, kita mau grebek, bener nggak masih setelah pilkada ini teman-teman mengerjakan? Ya, terima kasih Pak Korsek. Ini durasi soalnya Pak, pengen ngobrol banyak dengan Bapak tapi durasinya ini terbatas. Monggo, ayo Mas Edo, ini BK di bagian apa Bu? Bagian kelengkapan proses pengadaan. Biasanya yang dikerjakan apa Bu? Melengkapi proses-proses pengadaan, dokumennya, baik pengadaannya melalui e-casing, gratis ongkir, dan juga pengadaan secara langsung. Oh, di sini sudah pengadaan juga sudah pakai e-katalog, gratis ongkir gitu ya Bu ya? Oh ya. Dokumennya ribet gak Bu itu? Ya, ada sih, ada kekurangannya, ada kelemahannya di masing-masing cara pengadaannya, tapi alhamdulillah dengan kerja bersama, kerja
bareng-bareng sama teman-teman saling melengkapi. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Oke, makasih Bu, masih semangat ya. Mari Pak. Ruangan selanjutnya ini ada ruang tamu ya. Kita masuk saja. Selamat siang Pak. Ya. Wah, ini kebetulan ada Pak Ketua Mas Edo. Ya, ada ya. Pak Ketua Gimana dan ini, Pak Mas? Dumadi. Ini kita sedang grebek Pak. Jadi masyarakat itu sering bertanya-tanya Bawaslu setelah pemilu, setelah pilkada itu ngapain? Dibayar kerja enggak gitu loh. Wah, kita barusan muter-muter, mohon izin ini pas ada Pak Ketua. Ini ruangan apa Pak? Kalau istilah Belandanya tuh ruang tamu, tapi dalam bahasa Belanda itu rendezvous, tempat kumpul. Jadi rendezvous semua pihak boleh di sini. Memang kita setting untuk semua orang, silahkan datang ke Bawaslu, cerita-cerita, pengalaman, banyak hal. Kita tidak ada batas, dari partai politik, NGO, mahasiswa, ormas, monggo ini ruangannya. Jadi sering banyak yang kesini nggak hanya mungkin tamu-tamu khusus pejabat atau enggak bahkan mahasiswa dan sebagainya biasa terima di sini ya Pak. Terbuka semua untuk diskusi, bahkan membicarakan soal tahapan, silahkan di sini. Iya. Ya ini kita mohon izin Pak karena masyarakat atau sahabat Bawaslu itu pengen tahu Bawaslu Purworejo itu setelah pilkada itu ngapain aja. Yeah. Jadi ini kita mohon izin nanti grebek staf-staf di belakang itu. Silakan. Saya senang ya. Di sini ada buku-buku juga ini ya Pak ya. Ini buku dokumen ya, laporan, buku-buku produk Bawaslu selama ini dari zaman dulu sampai sekarang. Kita buka juga untuk publik. Oh ya, ini mohon maaf Pak, saya mau lihat ini ada penghargaan juga nih ya Pak ya. Ya ini penghargaan saat jadi kehumasan ya, kategori dokumenter terbaik. Wah Mas Edo nih yang Ya nyontek. tahun 2020, saya belum masuk itu. Zamannya Mas Kolik. Iya. Kalau itu sama kehumasan, terus ada di sini apa ya? Oh kerjasama biasa itu. Kalau kemarin sepertinya Bawaslu Purworejo juga mendapatkan penghargaan. Pelanggaran terbaik. Ya. Ya pernah di zamannya Mas Rito kemarin. Sudah Bapak berarti ya? Sudah saya, ya. sudah ya. Alhamdulillah Purworejo ini Langganan kayaknya. langganan mendapatkan penghargaan penanganan pelanggaran terbaik, artinya Ya. kerjanya beneran ya Pak Iya, ya? iya. Ya dukungan teman-teman sekretariat juga. Selamat siang Bu Ida, masih sibuk Bu Ida? Ini mau lihat. Wah ini ada Bu Ida Mas Edo. Kebetulan sama Bu Ida, ini ada di ruang komisioner ya Bu? Iya. Ini kita tadi sudah ngerebek semua ruangan untuk menjawab pertanyaan dari masyarakat sahabat Bawaslu. Bawaslu itu setelah pilkada itu ngapain? Jangan-jangan dibayar nggak ngapa-ngapain gitu Bu. Nah, ini ketemu sama Bu Ida di divisi SDM. Nah, ini yang punya personel Bawaslu dari kabupaten sampai ke TPS. Iya Bu. Secara umum setelah pilkada ini ngapain aja sih Bu Bawaslu? Oh iya. Kalau secara untuk yang pemilu dan pilkada kemarin Bawaslu, saya ngadepnya ke siapa? Bebas ini juga boleh. Nah. Saya di sini jadi ada. Ke Mas Doi apa ke Mas Edo? Ke saya aja. Oh, iya. Banyak pertanyaan ya dari masyarakat ya, Bawaslu ngapain? Setelah pilkada. Setelah pilkada dan pemilu ya. Jadi karena sudah permanen 5 tahun, jadi Bawaslu itu ngapain sih sebenarnya ini? Ini memang menjadi pertanyaan yang banyak bagi masyarakat. Biasanya komunitas-komunitas ini ya. Jadi kita perlu dijelaskan atau mungkin disosialisasikan terkait dengan pasca pemilu dan pemilihan. Yang pasti adalah kita sebagai pengawas yang sudah permanen ini banyak sekali yang harus diselesaikan, terutama setelah pilkada ini ada beberapa secara administrasi yang belum selesai ya. Ini nanti ada batas waktu yang sudah ditentukan dari pemerintah daerah pun itu juga ada yang pertanggungjawabkan karena kita pilkada kemarin kan menggunakan dana hibah. Terus untuk yang kelembagaan baik itu di tingkat provinsi maupun di RI itu juga ada batas waktu akhir terkait dengan administrasi yang harus dilaporkan atau bertanggungjawabkan. Nah, selain yang administrasi terkait dengan sosialisasi juga kita selain menjaga demokrasi yang ada di wilayah kita khususnya di Purworejo juga secara umum di wilayah Indonesia,
juga kita ada sosialisasi baik itu di tingkat kampus-kampus ya dengan mahasiswa, juga dengan pemula, juga nanti di stakeholder seperti di Kesbangpol yang sudah dilaksanakan kemarin oleh Divisi Pencegahan oleh Bu Widya kemarin, dan juga ada kegiatan nanti sosialisasi mungkin melalui media sosial, melalui podcast, YouTube gitu ya, yang nantinya disampaikan ke masyarakat secara luas. Bagaimana kita menjaga demokrasi di negeri ini, juga terkait nanti kerja-kerja kita yang non tahapan juga dilaksanakan. Nah, dalam waktu dekat ini seperti pengawasan, ngabuburit pengawasan. Nah, di menjelang bulan Ramadan. Nah, ini juga diisi dengan hal-hal yang mungkin sifatnya religi, juga nanti terkait dengan pengawasan, terus nanti pengawasan yang akan datang nanti seperti apa. Nah, itu tentunya juga disampaikan ke masyarakat secara umum, gitu Mas. Ya, jadi meskipun tidak ada tahapan, tetap banyak sekali pekerjaan di Bawaslu, salah satunya adalah literasi terkait kepemilian dan demokrasi. Terus kita yang dalam menulis buku ya. Bu Ida ada bukunya. Oh ada. Oh Bu Ida juga ada buku. Ada buku. Oh ini salah satu dari beberapa kabupaten lain ini ya Bu. Iya, jadi kita memang banyak dituntut untuk menulis semua jejak. Oh iya Bu. Oh ini Bu Ida juga bikin buku, jadi tiap divisi ternyata membuat buku dan film. Oh. Iya, dan film dokumenter. Artinya mendokumentasikan semua proses tahapan pemilu, baik pemilu dan pemilihan, dari awal tahapan sampai dengan akhir tahapan. Kita direkam, dituliskan, didokumentasikan melalui tulisan-tulisan. Dalam waktu dekat ini semua divisi, mulai dari divisi SDM, divisi pencegahan, divisi penanganan pelanggaran, divisi hukum, semua menulis terkait dengan proses tahapan. Nah, yang non tahapan itu seperti apa? Itu juga banyak yang dilakukan, khususnya di divisi SDM. Itu ada perencanaan, ada LHKPN, ada bagaimana terkait dengan pengawasan badan ad hoc. Nah, nanti persiapannya mau ke depannya mau seperti apa. Nah, ini juga membuat kajian, artinya membuat rancangan seperti apa sih nantinya. Nah, mungkin nanti ini ketika ada rapat koordinasi bersama Bawaslu Provinsi, Bawaslu RI, ini bisa dikomunikasikan terkait dengan yang di bawah itu seperti apa sih pengawas-pengawas atau penyelenggara-penyelenggara pemilu dan pemilihan yang akan datang. Itu dibukukan seperti itu harapannya Mas. Terima kasih Bu, ini sahabat Bawaslu jadi tahu masih banyak pekerjaan. Banyak pekerjaan kita, tidak hanya kongko-kongko menerima gaji buta ya, karena gongnya kita kan di tahapan. Nah, di luar tahapan ini bukan berarti tidak ngapa-ngapain. Tidak ngapa-ngapain, walaupun ada SE terbaru ya, SE 9 terkait dengan WFA dan WFO. Ini terkait dengan efisiensi, jadi kena dampak sebagai lembaga negara. Ya toh? Itu nanti kita simpan untuk edisi khusus SDM. Oh gitu ya. Ya, terima kasih Bu. Oke. Lanjut ini Mas Edo ke ruangan yang paling rame ini. Wah. Ke ruang staf. Selamat pagi teman-teman. Wah, ini kok lemes banget ini. Ini pada ngapain ini? Ini banyak teman-teman sosial media yang bertanya setelah pilkada ini teman-teman ngapain dibayar pakai uang negara itu, kerja enggak gitu loh. Nah, ini kita cek. Ini kenalan, sambil kenalan dulu. Ini ada dari sebelah. Oh, ini mejanya siapa Mas? Edo. Meja Pak Korsek ya. Pak Korsek kadang-kadang di sini untuk mengawasi teman-teman ini biar beneran kerja gitu loh. Ini kita kenalan dari yang paling ujung utara, ada siapa? Anis Mahrus. Mas Anis dan Mas Delis. Aku ya kenal tenang ya. Ini dari divisi apa Mas? Dari divisi SDMO dan Diklat. Divisi SDMO ini ngerjain apa sih? Ngerjain apa? Kalau untuk saat ini setelah selesai tahapan kemarin kita masih proses mengerjakan laporan pengawasan selama tahapan pemilihan kemarin. Khususnya seperti laporan pengawasan logistik, pemilu dan pemilihan tahun 2024. Jadi masih bikin laporan-laporan ya? Laporan, oh ini harus dipasang Mas, disiapin. Berapa laporan kita yang sudah jadi nih Mas? Oh berapa? Sudah jadi berarti sudah nggak kerja lagi nih? Beberapa ya udah ada.
Oh ya, ini teman-teman, jadi pilkada kemarin itu pemilu dan pemilihan itu memang ada hasil kerjanya. Ini ada beberapa, ini SDM, ini ada laporan pengawasan rekrutmen Badan Ad Hoc KPU Pemilu dan Pemilihan. Gambari dewe, Bro. Narsis. Kemudian ada laporan akhir pelatihan saksi pemilu dan pemilihan. Ini baru SDM saja ya ini ya. Laporan peningkatan kapasitas SDM. Wah, ini dari satu divisi saja Bawaslu cuma 1 2 3 4 5 6 8 laporan luar biasa. Ini udah selesai, Mas. Lah sekarang ngapain? Ini Mas Edo, kita lihat sekarang sedang ngapain Mas Anis ini? Untuk laporan yang sudah selesai ini, Mas. Terus yang sedang kita lakukan ini masih ada beberapa laporan yang belum. Contoh ini ada laporan pengawasan logistik. Oh, pengawasan logistik ya, pemilu dan pemilihan. Oke, terima kasih. Nah, kalau jajaran SDM di Bawaslu itu total berapa, Mas Delis? Gimana? Kan SDM Bawaslu itu punya personil berapa? Semuanya? Ya, untuk kabupaten itu ada 26 personil, itu dari ketua dan anggota Bawaslu hingga ke sekretariatan itu ada 26. Sedangkan untuk Panwascam itu ada 160 orang di tingkat kecamatan. Ya, terus gitu. Terus untuk tingkat kelurahan desa itu ada 494. Ya, jangan grogi cuma sama saya. Ya. Terus. Terus untuk pengawas TPS itu untuk pemilihan kemarin ada 1392. Ada 1392 iya, pengawas TPS. Betul. Lah biasanya tantangannya apa mengelola SDM yang sedemikian banyak? Untuk biasanya kita pengelolaan data sih, Mas. Pengelolaan data itu karena kan itu secara berkala ya. Itu biasanya kita harus selalu mengupdate data-data SDM. Oh, menarik data dari bawah terus harus selalu diupdate dan dikontrol gitu ya. Kontrol, iya. Oke, tapi tambah banyak saudara kan, jadi punya saudara di desa-desa, punya banyak kenalan dan punya pandangan-pandangan gitu ya. Pandangan relasi ya. Oke, selanjutnya ini ada dari ini meja, ini cewek semua ini. Ini kalau di Bawaslu ini dikenal sebagai kolom jomblo ini di sini, karena di Bawaslu ini tiga-tiganya masih jomblo. Gak apa-apa toh Mbak Umi? Nah, ini ada Mbak Umi, ada Mbak Intan dan ada Mbak Eva. Dari divisi apa Mbak Eva? Dan Humas. Dan ada satu orang lagi yang sayangnya tidak muncul di kamera ini, Mas Edo. Sekarang saya tanya dulu dari Mbak Eva, divisi itu pekerjaannya tentang apa? Parmas, partisipasi masyarakat itu bagaimana dari Bawaslu Kabupaten Purworejo berinovasi kreativitasnya untuk mengajak masyarakat terlibat aktif dalam pemilu dan pemilihan, dan ada kerja-kerja kehumasan untuk edukasi bagi masyarakat di Kabupaten Purworejo. Jadi bentar, ada tiga ya, ada pencegahan, Parmas yang tadi biar partisipasi masyarakat bagus, terus ada kehumasan. Cukup banyak juga ya di sini ya. Jadi divisi ini itu 3 bidang sekaligus, jadi 3 pekerjaan gitu ya. Terus pembagiannya gimana di divisi ini? Mbak Eva sendiri pegang apa? Kalau aku sama Mbak Nur Intan ya, Nur Intan ya. Itu pegang pencegahan dan Parmas. Sedangkan Mbak Umi yang di sebelah sana sendiri keuangan. Ini juga diperbantukan di keuangan ini. Mbak Umi pegang kehumasan dan juga membantu divisi keuangan juga. Dan juga ada Mas Guido yang sebelah sana, itu juga sama dengan Mbak Umi pegang kehumasan. Kalau di pencegahan dan Parmas dulu, itu menurut Mbak Eva dan Mbak Intan review selama pemilihan atau pemilu sebelumnya itu gimana? Udah puas? Apa yang Bawaslu ngelakuin apa atau ada catatan-catatan khusus? Ya, catatan-catatan khususnya sih kalau masalah kinerja kita banyak fokus di imbauan-imbauan karena untuk pencegahan pelanggaran, dan juga kalau partisipasi masyarakat, sosialisasi. Di mana aja tuh? Sosialisasinya ada yang secara tatap muka, ada yang lewat radio juga. Jadi kalau untuk yang tatap muka kita mengundang dari masyarakat, dari Ormas kita undang, kemudian dari OPD
dan juga dari komunitas-komunitas kita undang. Jadi berbagai elemen di Purworejo sudah diundang ya. Dan responnya bagus, jelek, apa? Responnya positif. Positif. Ya, banyak yang hadir di sosialisasi kita, termasuk waktu kita melakukan patroli kawal hak pilih. Oke, soal patroli kawal hak pilih biar Mbak Intan yang cerita ini. Oh ya, gimana Mbak Intan? Apa tuh patroli kawal hak pilih? Patroli kawal hak pilih merupakan inisiasi dari Bawaslu RI kan untuk mengawal data pemilih sebenarnya. Nah, kita itu sudah patroli kawal hak pilih ke beberapa SMA, salah satunya di SMA 7 Purworejo pada saat itu bekerja sama dengan Mavindo Purworejo. Jadi Bawaslu bareng Mavindo ke SMA 7 untuk menyasar pemilih pemula tentunya yang sudah berusia 17 tahun, mengecek melalui cek DPT online apakah sudah terdaftar atau belum. Ini baru satu contoh ya. Tentu ada beberapa lagi ya. Iya. Kalau Mbak Umi di Humas sama apa namanya di keuangan ngapain, Mbak? Ngapain ya? Cuma paling bayar-bayar pajak aja sih. Oh, ini jadi bagian pajaknya Bawaslu itu di Mbak Umi. Ya, sebagian. Oh, sebagian. Jadi Mbak Umi apa namanya membantu. Kalau sekarang aplikasi Kurtek itu sudah dilaksanakan belum di Bawaslu? Sudah, tapi belum bisa. Belum bisa. Oke, kita lanjut ke divisi selanjutnya. Ini ada di ahli sengketa, ahli masalah atau ahli apa ini? Mas Amri. Mas Amri di divisi apa Mas Amri? Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa. Oke, kalau kaitan dengan divisinya Mas Amri itu menangani bidang apa sih Mas Amri? Jadi untuk Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa itu pertama dia bekerja di bidang advokasi. Advokasi itu ditujukan hanya bagi anggota maupun pegawai di lingkungan Bawaslu Kabupaten Purworejo yang dia tersandung masalah ketika dia menjalankan tugasnya. Yang kedua, Divisi Penyelesaian Sengketa itu dia bekerja untuk menangani permohonan sengketa proses pemilu maupun pemilihan. Nah, jadi sengketa itu kan ada dua, sengketa hasil dan sengketa proses. Kalau sengketa hasil itu menjadi ranahnya Mahkamah Konstitusi. Nah, sengketa proses itu menjadi kewenangannya Bawaslu dan seluruh jajarannya sampai di tingkat Panwaslu kecamatan. Oke, kalau soal pemilihan kemarin apakah ada yang ditangani Mas Amri di Purworejo ini? Untuk pemilihan tidak ada. Tidak ada. Aman, alhamdulillah. Aman. Seperti apa namanya sebayanya zero. Zero sengketa. Nah, ini ada beberapa produknya Bawaslu RI ya tentang putusan-putusan ya. Putusan sengketa. Jadi memang divisi sengketa apa nama lengkapnya Mas Amri? Hukum dan Penyelesaian Sengketa. Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa ini adalah seperti garda paling belakang ya Mas Amri ya untuk apa namanya? Dalam mengawal untuk menampung sampah-sampah masuk ke divisi ini. Untuk orang yang tidak puas. Jadi untuk apa namanya sampai ke akhir itu benar-benar semua orang itu benar-benar mendapatkan kepastian hukum gitulah. Oke, selanjutnya ada divisi apa Mas Alvin? Mas Alvin. Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi. Oh, ini ada 3 orang ini, ada Mas Alvin, ada Mas Adit dan Mbak Desita Sari. Ya, ada 2 orang yang khusus nanganin pelanggaran. Oh, pembagiannya gimana Mbak Sita sama Mas Adit di penanganan pelanggaran? Saya bagian data dan informasi. Ya, Adit, Gimana? penanganan pelanggaran bisa dijelaskan kemarin ini divisi ini menangani soal pekerjaannya apa gitulah kalau orang awam itulah. Yang pertama itu terkait pengawasan PSI tahapan. Pengawasan tahapan yaitu di tahapan kampanye, masa tenang dan rekapitulasi suara. Terus yang kedua juga melaksanakan penanganan dugaan pelanggaran. Banyak nggak kemarin pemilu dan pemilihan ini? Kalau dibukain datanya ini. Iya. Kerja tenan ya untuk data. Saya berbicara itu sesuai data. Secara umum pelanggaran-pelanggaran yang ditangani oleh divisi ini cukup banyak kemarin di pemilihan. Ya, ada sekitar 14 kasus. 14 kasus di Kabupaten Purworejo.
Itu di tingkat kabupaten ada 11, terus di kecamatan ada 3 kasus. Kalau setelah pilkada seperti ini kan udah lewat tuh pelanggaran-pelanggarannya, terus divisi penanganan pelanggaran ini pekerjaannya apa Mas Adit? Ini sih sekarang saya masih mengerjakan laporan akhir tahapan. Dan kemarin sudah selesai untuk laporan apa Mbak namanya? Laporan penanganan pelanggaran. Mungkin setelah ini mendigitalisasi terkait berkas-berkas penanganan pelanggaran dan jadi dari beberapa hal yang penanganan pelanggaran itu dibuat laporannya dan bahkan didigitalisasi agar semuanya bisa diakses dan dipertanggungjawabkan gitu ya. Oke, selanjutnya ke ini Mas Alvin. Mas Alvin ini di bagian apa Mas? Datin data dan informasi. Apa Mas yang di Datin itu apa Mas? Datin itu semua hal yang diproduksi oleh semua divisi ngumpulnya di tempat saya. Dan itu kita olah menjadi dokumen dan kita ada yang dikecualikan, ada yang kita simpan di DIP secara online yang masyarakat bisa mengakses. Jadi informasi-informasi yang sudah diolah itu dimasukkan web PPID. Ini webnya. Ini webnya. Nah, web ini langsung ada di webnya Bawaslu Kabupaten Purworejo, terus menjadi DIP informasi itu, terus ada banyak hal kelembagaan seperti daftar informasi publik, terus jumlah pelanggaran yang sudah di teman-teman laksanakan dan tangani, semuanya ada di web Bawaslu Kabupaten Purworejo. Jadi malah sekarang ini lagi sibuk-sibuknya ya Mas? Sibuk-sibuknya. Ada template yang sudah dari Februari, Januari sampai Desember 2025. Berarti jelas pekerjaannya setahun jelas ini. Ini sudah harus kita kerjakan selama 1 tahun di 2025 harus kita laksanakan penyusunan, pengklasifikasian, penginputan data informasi sampai pelayanan. Hari ini ada loh yang sedang memohon informasi. Oh iya, ini ada permohonan informasi ya, terkait ada wawancara juga, izin penelitian dan lain sebagainya yang bisa masyarakat bisa mengakses. Jadi sahabat Bawaslu ini bahkan jadwal selama 1 tahun ke depan sampai Desember 2025 sudah ada ya Mas. Artinya setelah pilkada, setelah pemilu 2024 dan pemilihan serentak, Bawaslu yang pekerjaannya masih banyak dengan laporan-laporan dan kemudian mungkin apakah mungkin nanti akan ada infografis atau penyampaian data? Intinya semua data itu didigitalkan dan itu bagaimana apa yang sudah di kegiatan yang sudah teman-teman laksanakan semuanya itu terdokumentasi dan menjadi publik sewaktu-waktu bisa mengakses, dan apa yang sudah kita kegiatan itu nyata bahwa kita melaksanakan kegiatan yang sudah selama hampir bertahun-tahun belakang. Dari 2017 data kita ada semuanya. Mantap, terima kasih Mas Alvin. Ini terakhir saya mau ke Mas Edo, tak tukeran ini Mas Edo. Tukeran. Nah, ini. Oh ya. Ini oke. Mas Edo. Nanti kalau nggak masuk ke peran Mas Edo, cek. Bidang tadi seperti disampaikan Mbak Eva di Kehumasan ya. Iya. Pekerjaannya apa saja Mas Edo? Kehumasan itu bagian salah satunya adalah melakukan dokumentasi dan publikasi kalau saya. Jadi pencegahan, partisipasi masyarakat dan humas. Nah, saya di bagian kehumasan. Dari awal bekerja sampai sekarang masih di kehumasan terus. Banyak hal yang dilakukan, satu diantaranya adalah membuat infografis. Tayangnya di medsos. Bawaslu Purworejo ada Instagram, Facebook, Twitter. Jadi sosial media itu ya, YouTube yang mengolah Mas Edo ya? Iya, bagian konten-konten produksinya. Termasuk ini kan ini bikin produksi konten nih. Nah, nanti kita tayang di YouTube. Saya gitu. Oh iya. 1 tahun ke depan ini Mas Edo di bidang kehumasan itu ada program apa Mas Edo? 1 tahun ke depan banyak Mas, kita masih banyak sekali bahan-bahan yang bisa kita buat dalam bentuk tulis-tulisan. Contohnya kita punya majalah Lentera Pemilu, itu nanti kita bisa bikin majalah dalam bentuk PDF, nanti kita upload di websitenya purworejo.bawaslu.go.id. Di situ nanti ada semacam behind the scene ya, gimana lah
kegiatan kita selama pengawasan pemilu dan pilkada tahun 2024. Banyak sekali itu nanti bisa kita olah. Kita bisa juga wawancara, podcast dengan pimpinan ataupun dengan tokoh-tokoh masyarakat. Bisa lihat sedikit nggak Mas Edo proses desain? Oke, mati ya. Biasanya pakai ini. Nah, komputernya tuh gede, tapi karena komputernya itu Microsoftnya keblokir, ya sudah tak kembalikan ke provinsi. Ini tuh saya dulu biasanya pakai Corel, pakai Photoshop, tapi hari ini kita memilih pakai Canva saja. Ini di sini kita biasanya bekerja Macam desain yang sehari-hari digarap oleh Mas. Yes, desain. Oh, ini infografis dan Ini infografis laporan. dari pemilu ke pilkada semua disimpan. Jadi 1 tahun ke depan masih sibuk ya Mas? Masih Gitu ya? sibuk. Ini Ya, kemarin Mas Edo juga baru aja launching buku. Alhamdulillah, Ini. satu buku Asa dari Ada Desa. Buku yang Mas Edo juga menulis di dalamnya. Jadi sahabat Teman Biro ya. Bawaslu, teman-teman Bawaslu juga melakukan kerja-kerja literasi, yaitu menulis Buku Asa dari Desa. pengawasan yang dilakukan itu dalam bentuk buku seperti Mas Edo kemarin bersama Bu Wit menulis apa Mas Edo? Menulis buku Asa dari Desa. Ini profil soal desa pengawasan dan desa anti politik uang di Kabupaten Purworejo. Jadi tetap padat, tetap menyampaikan informasi-informasi Betul. dan pertanggungjawaban pekerjaan kepada masyarakat. Ada lagi satu buku, Itu Sang Juru Damai. Mas Amri ini. Nah, ini Sang bukunya Juru Damai, anak ini hukum. Mas Amri. Jadi semuanya sibuk lah. Ayo Mas Edo, kita lanjut ke ruangan selanjutnya. Oke. Terima kasih teman-teman. Ini saya percaya kalau teman-teman itu beneran kerja gitu. Ayo Mas Edo. Oh, ini ada Mas Arif. Mas Arif, ini saya tertarik dengan ruang sidang Nur Hadi. Sini Mas Arif. Ini ngobrol dulu. Nah, ini Mas Edo, ini adalah sahabat Bawaslu, ini adalah ruang sidang Nur Hadi. Jadi dulu di pemilu tahun berapa ya Mas Edo? Di pemilu tahun 2019 apa pilkada 2020? Saya lupa, bahwa ada salah satu jajaran PTPS di Kabupaten Purworejo yang meninggal dunia dalam bertugas. Jadi kita abadikan dalam ruang sidang kita yang dinamakan ruang sidang Nur Hadi. Semoga kita bisa mengingat bahwa ada banyak begitu insan demokrasi, salah satunya di Bawaslu, di Panwascam, di PKD, di PTPS yang berjuang bersama-sama untuk menegakkan demokrasi di negara kita.